Cuy, gimana kabarnya? Semoga sehat dan tentunya harus selalu santuy ya. Jangan panik, selalu enjoy gitu. Dan di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul First Love, A Little Thing Called Love. Film ini dirilis tahun 2010. Seperti biasa, film ini menceritakan tentang seorang gadis yang awalnya diremehkan, namun ujung-ujungnya menjadi paling populer di sekolah cuy. Perubahan fisiknya itu sangat-sangat luar biasa lah. Dan ya untuk lebih jelasnya, mending langsung aja kita santuikan ke videonya cuy. Di awal film, nampak seorang tokoh utama bernama Nam. Ia sedang memandangi teman sekelasnya yang bernama Son, seorang murid populer karena ketampanannya. Sedikit informasi, Nam ini merupakan seorang gadis Cooper yang berpenampilan kurang menarik. Di rumah, Nam juga selalu membantu ibunya. Yang kebetulan ibunya ini membuka sebuah kedai di rumahnya sendiri. Nam juga memiliki seorang adik perempuan dan ayahnya adalah seorang koki yang sedang berada di luar negeri. Di sekolah, Nam seringkali meminta izin untuk pergi ke toilet. Padahal jam pelajaran itu baru saja dimulai gitu kan. Jangan mikir yang aneh-aneh dulu ya. Karena di balik alasannya itu, dia lakukan agar dapat melihat sosok pujaan hatinya, yaitu Son. Sedikit informasi bahwa ayah si Son ini juga pernah mengikuti sebuah ajang nasional sepak bola. Namun saat pertandingan, ayahnya Son gagal dalam sebuah tendangan penalti, yang membuat Son ini sedikit trauma saat melakukan tendangan penalti. Kembali lagi ke cerita. Saat pulang sekolah, sang paman yang baru saja pulang dari luar negeri ada di rumah Nam. Kedatangannya pun disambut oleh Nam dan juga keluarga. Lalu sang paman menyampaikan suatu pesan dari ayah Nam kepada kedua anaknya itu. Ayahnya berpesan jika anaknya bisa mendapatkan prestasi di sekolah, maka sang ayah akan membelikan sebuah tiket pesawat agar dapat bertemu di Amerika. Karena ceritanya ayahnya ini lagi di Amerika cuy. Mendengar hal itu, Nam dan juga sang adik merasa sangat senang dan saat itu juga mereka mulai giat belajar. Karena mereka sangat ingin sekali bertemu dengan sang ayah yang tak pulang-pulang gitu. Di sekolah, Nam beserta teman-temannya sedang mengantri untuk membeli minuman. Namun tiba-tiba saja antriannya diserobot oleh sekawanan anak basket haram yang membuat mereka terjatuh. Anak basket itu mengatakan kalau dia sangat kehausan. Dan dia juga adalah seorang anak basket yang harus diprioritaskan dalam segala hal. Songong gitu kan. Son yang melihat hal itu dari kejauhan kemudian menghampiri mereka. Dan dia juga langsung memesankan minuman kepada si penjual. Namun hal itu dia lakukan hanya untuk diberikan kepada Nam serta temannya. Lalu di siang hari sepulang sekolah, Son yang hendak pulang tiba-tiba dicegat oleh sekawanan anak basket haram yang sebelumnya menyerobot antrian di kantin. Para anak basket itu berniat menghajar Son karena perilakunya saat di kantin yang terlihat sok pahlawan. Awalnya Son tidak terpancing oleh perkataan mereka. Namun saat anak basket itu membicarakan tentang ayahnya, ya mungkin nyebut nama ayahnya gitu. Si Son ini pun langsung marah lalu menghajar anak-anak tersebut. Berita perkelahian itu pun terdengar sampai ke telinga Nam. Keesokan harinya, dia pun memberikan sebuah hadiah berupa hansaplas kepada Son. Dan itu juga sebagai ucapan terima kasih Nam kepada Son saat tempo hari di kantin. Di suatu malam, teman-temannya Nam yang sedang berada di rumah Nam, mereka sedang membahas sebuah buku yang berjudul Cara Memikat Lawan Jenis. Nam yang sedang belajar pun merasa tidak konsentrasi dan nampak tertarik dengan obrolan mereka. Namun dia tetap saja jaim seperti tidak peduli. Dirasa Nam tidak tertarik dengan obrolannya itu, teman-temannya pun langsung pulang begitu saja karena mereka pikir pergosipannya itu dapat mengganggu Nam yang sedang fokus belajar. Namun siapa sangka, saat teman-temannya pulang, Nam justru malah kepo dengan buku itu dan langsung mempelajarinya. Keesokan harinya, Nam beserta teman-temannya kembali membicarakan tentang buku itu. Dan ketiga temannya itu pun tahu kalau Nam ini sebenarnya tertarik dengan Son. Lalu ketiga temannya juga sepakat akan membantu Nam agar bisa dekat dengan Son dengan cara mengubah Nam menjadi glow up. Namun saat Nam akan mencoba mendekati Son, dia selalu saja gagal. Karena selalu ada gadis cantik bernama Pei yang sama-sama menyukai Son. Namun teman-temannya tidak menyerah begitu saja, mereka semua terus membantu Nam agar bisa mendapatkan hati Son. Diawali dengan sebuah treatment yang bertujuan agar kulit Nam menjadi glow up gitu cuy. Di suatu hari, sekolah akan mengadakan sebuah pentas drama yang dibimbing oleh satu guru di setiap drama. Dan saat itu Nam sedang mengantri untuk sebuah pentas drama kebudayaan yang dibimbing oleh seorang guru bernama An. Sangat banyak sekali orang yang mengantri di sana. Di sela-sela antrian terlihat Son yang sedang memotret mereka. Namun Pei yang melihat Son sedang memotret, dia pun meminta agar Son memotret dirinya juga. Nam yang merasa sedikit cemburu melihat hal itu, dia pun ikut mendekati Pei agar dapat terfoto oleh Son.
Dirasa foto yang diambil sudah cukup, Son mulai terlihat memperhatikan Nam. Son kemudian menyapa Nam dengan mengatakan kalau kulit Nam terlihat tidak seperti biasanya. Dia nampak lebih cerah dari sebelumnya. Setelah mengatakan hal itu, Son pun pergi dari sana. Pei yang merasa cemburu melihat Nam disapa oleh Son, dia pun mulai memancing emosi Nam. Seketika mereka berdua pun ribut di antrian tersebut. Tak lama setelah itu sang guru pun mengusir mereka, karena bising gitu kan, siang-siang gini malah ribut. Dalam kekecewaannya itu, Nam dan teman-temannya pun pergi ke kantin. Saat mereka membicarakan kejadian sebelumnya, tiba-tiba Guru In datang menghampiri mereka semua. Dia membujuk Nam agar masuk ke dalam pentas drama Putri Salju yang dibimbing oleh Guru In sendiri. Singkatnya, latihan demi latihan pun dilakukan. Nam mulai didandani layaknya seorang putri. Hal itu membuat Nam terlihat lebih cantik dari sebelumnya. Saat pentas drama itu dimulai, terlihat pentas seni tari yang diadakan oleh Guru An sangatlah ramai. Namun sebaliknya, pentas drama yang diadakan oleh Guru In sangatlah sepi. Namun Guru In tidak kehilangan cara, dia pun melakukan sebuah rekaman saat pelaksanaan pentas dramanya itu. Dan membuat sebuah tayangan di beberapa tempat agar hasil pentas drama yang diperankan oleh Nam itu terlihat oleh semua anak sekolah. Seketika semua orang pun heboh dengan penampilan Nam yang berubah. Mereka mulai memuji Nam hingga salah seorang teman Son yang cukup populer bernama Tom mulai menyukai Nam. Sebenarnya namanya itu Top ya, bukan Tom, tapi mending Tom aja lah biar agak familiar gitu. Tom sendiri yang mengatakan hal demikian kepada Son. Namun Son hanya menjawab kalau dia akan mendukungnya. Terlihat si Son ini seperti biasa saja kepada Nam. Di suatu ketika saat Tom sedang berjalan-jalan bersama Son, tiba-tiba saja seorang pemain drum band ingin meminta foto bersama Tom. Kedua siswi itu pun melakukan foto bersama Tom. Namun saat sesi pemotretan, kedua siswi tersebut malah berebutan posisi hingga menimbulkan keributan. Dan karena hal itu, kedua siswi pemain drum band itu pun harus cedera. Sang kepala sekolah mulai kebingungan karena sebentar lagi pentas drum band akan segera diadakan, sementara anggotanya malah cedera gitu. Sang kepala sekolah pun menyuruh Guru In untuk mencarikan penggantinya. Guru In merasa bingung mencari pengganti Mayoret itu. Namun secara spontan, Guru In melihat Nam yang sedang melempar raket mencoba mengambil kok yang tersangkut. Melihat lemparan Nam yang begitu menarik, seketika Guru In pun berinisiatif membujuk Nam untuk menjadi pengganti Mayoret. Nam awalnya menolak, namun Guru In terus saja memohon dan membujuknya, hingga akhirnya dia pun mau menjadi Mayoret. Hari demi hari Nam habiskan dengan berlatih melempar tongkatnya, hingga akhirnya hari yang dinanti-nantikan pun tiba. Nam sekarang sudah mahir dalam melemparkan tongkatnya. Nam terlihat seperti Mayoret sungguhan, dengan parasnya yang cantik dan juga terlihat sempurna. Tom yang melihatnya pun kemudian mengatakan kepada Son kalau dirinya semakin menyukai Nam. Lalu beberapa hari setelah itu Valentine pun tiba. Tidak ada angin, tidak ada hujan, Son tiba-tiba menghampiri Nam dengan sebuah bunga beserta pohonnya. Tek-tek heula atuh padahal mah nya. Awalnya Nam sangat senang atas kedatangan Son dengan membawa sepohon bunga itu. Namun Son mengatakan kalau ternyata bunga itu pemberian dari temannya, yang tidak lain dia adalah Tom. Nam seketika merasa kecewa dengan hal itu, karena dia sudah sangat berharap kalau Son lah yang datang untuk memberikan bunganya. Namun Nam hanya membalas perkataannya itu dengan senyuman. Di suatu hari Nam mendapat sebuah surat yang berisi ajakan pertemuan di lantai 3 sepulang sekolah. Nam merasa sangat semangat dengan kedatangan surat itu dan berharap kalau surat itu berasal dari Son. Singkatnya Nam pun berada di sana seperti yang tertulis pada surat itu. Di sana juga terlihat Son yang sedang berlari di tangga terburu-buru menuju lantai atas. Tak lama setelah itu, Son kemudian menyapa Nam yang sedang menunggu di sana. Saat hendak mengobrol, tiba-tiba saja Tom datang menghampiri mereka. Ternyata yang telah memberikan surat itu kepada Nam adalah Tom. Tujuannya tidak lain adalah untuk menembak Nam pada saat itu juga. Namun Nam hanya terdiam tidak menjawabnya. Karena hal itu, Tom menyatakan kalau Nam bersedia menjadi pacarnya. Singkat cerita, hari libur pun tiba. Kebetulan sekali ini adalah hari ulang tahun Sir atau sahabatnya Nam. Namun Nam tidak bisa datang dan memilih liburan bersama Tom dan juga teman-temannya. Sebenarnya alasan Nam mau ikut berlibur dengan Tom itu dikarenakan ada Son di sana. Setelah liburan selesai, Nam pun segera pulang ke rumahnya. Namun Nam tidak langsung pulang ke rumah, melainkan pergi ke rumah sahabatnya terlebih dahulu, yaitu Sir, tidak lain untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepadanya. Namun setibanya di sana, ternyata Sir tidak ada di rumah dan sedang merayakan hari ulang tahunnya. Keesokan harinya di sekolah, Nam menjadi lebih sering berbaur bersama perkumpulan Son. Sekarang Nam sudah jarang bersama sahabat lamanya. Ketika Nam mencoba menghampiri mereka,
para sahabatnya pun mulai kecewa dan mencuekkan Nam, yang seolah-olah mereka mencoba menjauhinya. Di suatu ketika Nam mendapat sebuah ajakan pesta api unggun dari teman barunya, yaitu perkumpulan Son dan juga Tom. Singkatnya Nam pun ikut di pesta itu. Saat di sana, Nam berusaha mendekati Son. Namun yang terjadi, pipi Nam malah dicium oleh Tom hingga membuatnya merasa sangat terkejut. Termasuk Son yang melihat hal itu. Semenjak saat itu, Nam mulai beranggapan kalau semua hal yang dia usahakan untuk mendekati Son adalah sia-sia. Lalu saat pesta itu berakhir, Tom pun mengantarkan Nam pulang. Setibanya di rumah, Nam mengatakan yang sebenarnya kepada Tom, kalau dirinya sama sekali tidak menyukai Tom, melainkan ada seseorang yang dari sejak pertama kali dia masuk, Nam sudah menunggu orang itu untuk menyatakan perasaannya, yang tidak lain dia adalah Son. Nam juga menegaskan kepada Tom kalau dirinya tidak pernah menerima Tom sebagai pacarnya. Lalu Nam meminta maaf karena telah membuat Tom salah sangka. Dan keesokan harinya Tom pun menceritakan hubungannya bersama Nam kepada Son. Tom meminta kepada Son agar dia tidak menjalin hubungan dengan Nam apapun yang terjadi. Karena Tom akan sangat tersakiti kalau sahabatnya lah yang ternyata orang yang Nam sukai. Karena sebelumnya hal serupa juga sudah pernah terjadi. Lalu Son pun menyetujui perkataan Tom. Sementara Nam sekarang mulai dijauhi oleh sahabat lamanya. Mulai saat itu Nam juga sering menyendiri seperti tidak punya teman. Kecantikan dan kepopulerannya yang sekarang dia miliki ternyata memiliki sebuah bayaran yang sangat menyakitkan bagi dirinya. Terutama semua kelebihan yang sekarang dia dapatkan sama sekali tidak membuatnya bahagia. Di tempat lain, saat Son sedang berlatih bola bersama ayahnya, tiba-tiba Son mendapat sebuah kabar kalau dirinya diterima menjadi pemain sepak bola nasional setelah lulus sekolah nanti. Semester akhir pun tiba. Nam saat itu mencoba mendekati sahabat-sahabatnya lagi, namun mereka semua masih tetap mencuekannya. Nam kemudian menyanyikan sebuah lagu nostalgia, yang mana lagu itu adalah lagu kebersamaan mereka. Akhirnya setelah menyanyikan lagu itu, mereka pun tidak kuat menahan perpisahan bersama Nam, yang pada akhirnya mereka kembali bersama. Nam sangat menyesal karena telah egois dan melupakan sahabat-sahabatnya. Nam juga meminta maaf atas semua kesalahannya itu. Di rumah, Nam mendapat sebuah kabar gembira kalau dirinya ternyata mendapatkan peringkat atas di sekolah. Mengetahui hal itu, dia pun sangat merasa senang. Karena ia teringat dengan janji ayahnya yang akan dibelikan sebuah tiket pesawat kalau anaknya berhasil mendapatkan prestasi. Lalu sahabatnya pun meminta kepada Nam agar mengungkapkan perasaannya terlebih dahulu yang selama 3 tahun ini dia pendam untuk Son. Karena jika sudah berangkat menemui ayahnya, kemungkinan dia akan sulit untuk bertemu lagi dengan Son. Singkatnya, hari yang ditunggu-tunggu pun telah tiba. Nam mulai memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya yang selama ini dia pendam untuk Son. Nam juga mengatakan kalau hanya Sonlah pria yang bisa membuatnya bahagia hanya dengan menatapnya saja. Namun saat Nam memberikan bunganya kepada Son, Son mengatakan kalau dirinya sudah berpacaran dengan wanita lain yang bernama Pin. Mendengar hal itu, Nam pun merasa terkejut. Lagi-lagi dia merasakan sakit hati dan kecewa. Saat pergi meninggalkan Son, sepanjang jalan dia menangis tak tahan menahan air matanya itu. Di tengah perjalanan tidak sengaja Nam bertemu dengan Pin. Dia pun langsung memeluknya lalu mengatakan agar Pin menjaga Son dengan baik. Singkat cerita, Son yang baru saja pulang kedatangan seorang tamu manajer sepak bola yang akan mengajak Son untuk pergi ke Bangkok dalam waktu dekat ini. Di dalam kamarnya, Son membuka sebuah catatan miliknya yang berisikan foto-foto Nam. Ternyata selama ini Son juga menyukai Nam. Dan apel yang Nam makan saat pentas drama ternyata itu milik Son. Dan juga bunga yang Son bawa kepada Nam, ternyata itu juga adalah bunga milik Son yang dia tanam sejak kelas 1 untuk diberikan kepada Nam. Dan Son juga berinisiatif memberikan bunga itu kepada Nam saat kelulusan. Namun karena Tom sangat menyukai Nam, akhirnya Son pun mengorbankan perasaannya dengan berpura-pura kalau bunga itu pemberian dari Tom. Padahal bunga itu sebenarnya dari dirinya sendiri. Sebenarnya Son juga merasa sangat sakit hati saat Tom mengatakan kalau dia menyukai Nam, yang notabene-nya Tom ini adalah sahabatnya si Son. Namun Son tetap menahannya. Dan saat Son akan berangkat ke Bangkok, dia pun menyimpan semua bukti kenangannya itu di depan rumah Nam, agar Nam juga mengetahui kalau Son juga sebenarnya sangat menyukainya dari dulu. Sebuah plot twist yang bangke gitu. Singkat cerita, waktu pun berlalu sangat cepat. 9 tahun kemudian, Nam sukses menjadi fashion designer di New York dan kembali ke Thailand karena ingin menemui ibunya. Nam menghadiri sebuah acara talk show di sebuah stasiun TV lokal. Saat menceritakan masa lalunya di sekolah mengenai kisah percintaannya dengan Son,
Sang pembawa acara tersebut memberikan sebuah buku kenangan milik Son sebelum Nam pergi ke Amerika. Ternyata sang pembawa acara tersebut sudah mempersiapkan semuanya dan mendatangkan seorang tamu kejutan, yang ternyata itu adalah Son. Son sekarang menjadi seorang fotografer terkenal setelah dia berhenti menjadi pemain sepak bola. Dan Son juga menjelaskan kalau hubungannya dengan pindah hulu adalah sebuah kebohongan, karena Son sebenarnya sangat menyukai Nam. Selain itu, dia juga menjaga perasaan Tom sahabatnya. Dan setelah sahabatnya itu sudah melupakan Nam, saat itulah waktu yang tepat bagi Son untuk mengungkapkan perasaannya kepada Nam. Dan saat mendengar semua itu, Nam pun menangis bahagia. Hampir 10 tahun penantian cintanya akhirnya berujung manis. Dan setelah itu film pun tamat.